Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatur Rahman, nomor induk mahasiswa 530102100061. Di sini saya akan menyelesaikan atau melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Sosial dan Intelektual Islam Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Profesor Dr. Kunto Wijoyo dilahirkan di Bantul, Yogyakarta pada tanggal 18 September 1943. Kunto Wijoyo dibesarkan di Ceper, Klaten. Kunto Wijoyo itu keluarga Jawa yang beragama Islam beraliran Muhammadiyah. Kunto Wijoyo ini merupakan anak kedua dari 9 bersaudara. Nah, Kunto Wijoyo menikah pada 1969 dengan Susila Ningsih. Beliau lulusan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Nah, dari pernikahannya beliau, Kunto Wijoyo itu dikaruniai anak berjumlah dua anak yang bernama Punang Amripuja dan Alun Pradipta. Nah, Kunto Wijoyo ini meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2005. Itu dalam usia 62 tahun. Meninggal dunianya dikarenakan sakit. Kunto Wijoyo ini menyelesaikan SD di madrasah sekitar tahun 1956 dan Kunto Wijoyo lulus SMP itu tahun 1959. Itu pendidikan SD sampai SMP itu semuanya di Klaten. Kunto Wijoyo ini memiliki ketertarikannya pada sastra. Itu mulai nampak sejak SD. Kunto Wijoyo sering mendengarkan siaran puisi dari radio Surakarta, asuhan dari Mansur Samin dan Budiman S. Hartojo. Nah, mentornya M. Saribi Arifin dan M. Yusmanam mendorong Kunto Wijoyo untuk menulis sastra. Kunto Wijoyo saat SMA banyak membaca karya sastra baik dari penulis Indonesia maupun luar negeri. Contohnya itu seperti karya luar negeri seperti karyanya Karl May, Charles Dickens, dan Anton Chekhov. Dengan bekal itu, pada tahun 1964, Kunto Wijoyo ini menulis sebuah novel perdananya yang berjudul Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, yang kemudian dimuat sebagai cerita bersambung di hari Jihad tahun 1966. Selain itu, Kunto Wijoyo ini juga menulis cerpen dan drama pendek untuk klubnya. Namun, Kunto Wijoyo mempublikasikan karyanya pada tahun 1967 di majalah Harrison. Setelah menyelesaikan SMA di Surakarta pada tahun 1962, Kunto Wijoyo melanjutkan pendidikannya di perkuliahan Universitas Gadjah Mada, program studi sejarah. Nah, Fakultas Sastra. Kunto Wijoyo ini menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1969. Kunto Wijoyo, beliau diangkat sebagai pengajar di Almed atau Almaternya di bidang kebudayaan.
Kunto Wijoyo ini mendirikan Leksi atau lembaga kebudayaan dan seniman Islam bersama kawan-kawannya. Ia menjadi sekretaris pada tahun 1963 sampai 1969. Dari tahun 1969 sampai 1971, Kunto Wijoyo ini aktif nih dalam kelompok studi Mantika bersama temannya seperti M. Dawan, Raharjo, Arifin C, dan Nur Abdul Wahid, WM, Amri Yahya, Suba, Nada Suba Asa, Chairul Umam, dan lain-lainnya. Sebagai sarjana ilmu sejarah, pendidikan formalnya tuntas setelah meraih gelar dokter ilmu sejarah di Columbia University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1980. Sebelumnya, Kunto Wijoyo ini menyelesaikan studi S2 di The University of Connecticut di Amerika pada tahun 1974. Disertainya di Universitas Columbia Social Change in Agrarian Society sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain menulis sejarah Madura, ia juga menulis beberapa risalah sejarah dalam bentuk makalah dan paper yang tersebar. Salah satu karya terakhir di bidang sejarah ialah Raja, Priai atau Kiai dan Kawula Surakarta 1900 sampai 1905. Namun bukan dengan ilmu sejarah saja ia menjangkau publik secara luas. Sejak masa muda hingga akhir hayatnya, Kunto Wijoyo itu tekun dalam berkarya di bidang sastra seperti puisi, novel, cerita pendek, dan drama. Atas ketekunannya itu, Kunto Wijoyo ini mendapat hadiah atau penghargaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perspektif Kunto Wijoyo, ada beberapa guna sejarah secara ekstrinsik, yaitu sebagai pendidikan moral, terus penalaran, politik, kebijakan, dan perubahan masa depan dan keindahan. Misalnya, yang pertama itu sebagai pendidikan penalaran, maka seseorang yang belajar sejarah tidak akan berpikir monokausal, yaitu pikiran yang menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa hanya satu. Sejarah harus berpikir secara plurikausal yang menjadi penyebab atau itu bercabang banyak. Dengan demikian, ia akan melihat segala sesuatu mempunyai banyak segi. Dan yang kedua, sebagai pendidik atau politik. Misalnya, pada zaman Orde Lama dikenal ada indoktrinasi. Apa pemahaman dari indoktrinasi? Merupakan organisasi dan sekolah. Tujuan dari pendidikan politik itu adalah dukungan atas politik kekuasaan dengan mendorong perbuatan-perbuatan revolusioner dan menyingkirkan kaum kontra evolusi.